Tahun 1820-an, tanah Jawa masih dijajah. Namun kali ini penindasan bukan hanya soal senjata, tapi soal harga diri. Di balik sawah yang hijau dan gunung yang tenang, rakyat hidup dalam tekanan. Pajak tinggi, tanah dirampas, adat diinjak-injak. Belanda tak hanya ingin menguasai negeri ini, mereka ingin menguasai hati dan pikiran rakyatnya. Setelah perjanjian-perjanjian politik yang dimenangkan Belanda, kekuasaan raja-raja Jawa menjadi simbolis. Para bangsawan dipaksa tunduk, tapi satu orang menolak, Pangeran Diponegoro. Putra Sultan Hamengkubuwono III ini memilih hidup sederhana di Tegalrejo. Ia lebih dikenal sebagai ulama daripada pangeran. Ia tak suka intrik istana. Ia muak dengan kemewahan yang berpihak pada penjajah. Tahun 1825, Belanda membuat keputusan sepihak. Mereka membangun jalan yang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa izin. Pembangunan itu dianggap penghinaan, bukan hanya pada keluarganya, tapi pada warisan budaya Jawa. Bagi Diponegoro, ini adalah batas akhir kesabaran. Ia berkata pada para pengikutnya, jika mereka tak menghormati leluhur, maka kita pun tak akan tunduk pada mereka. Diponegoro pun menghilang. Ia pergi ke pegunungan dan desa-desa. Di sana, suara perlawanan disebar diam-diam. Santri, petani, bangsawan tua, para pemuda, mereka berkumpul di malam hari, bersumpah setia pada satu tujuan, mengusir penjajah. Perlawanan tak dimulai dengan senjata, tapi dengan semangat, dengan doa, dengan tekad tak tergoyahkan. Kuda hitamnya diberi nama, kerisnya diasah, rencana disusun. Diponegoro sadar, ia tak sedang memulai pemberontakan, ia sedang membangkitkan kesadaran. Dan dalam waktu singkat, seluruh Jawa bergemuruh, perang besar pun tak terelakkan. Tanah ini bukan milik penjajah, ia milik rakyat, milik nenek moyang, milik masa depan. Ini bukan sekadar perang, ini adalah perlawanan hati, dan hati tak akan pernah bisa ditaklukkan. Di tanah ini aku dilahirkan, di bumi yang kau rampas dengan tangku. Langit Jawa jadi saksi. Tegalrejo, 21 Juli 1825. Matahari belum tinggi, tapi langit sudah terasa panas. Bukan karena cuaca, tapi karena murka yang mendidih di dada seorang pangeran. Belanda datang, tak untuk bicara, tapi untuk menghancurkan. Rumah Diponegoro dikepung, pasukan Belanda menyerang, api menyala, tanah leluhur terbakar. Mereka mengepung rumah Pangeran Diponegoro. Tanpa surat, tanpa peringatan, hanya api dan amarah. Rumah leluhur dibakar. Ibu-ibu berteriak, anak-anak bersembunyi di bawah lumbung, para santri hanya mampu menggenggam doa. Tapi dari dalam kobaran itu, lahirlah satu keputusan yang akan mengguncang tanah Jawa. Perang dimulai hari ini. Diponegoro menunggangi kuda hitamnya. Dengan tombak di tangan dan sorot mata tak tergoyahkan, ia menembus barikade. Tak satu pun peluru menyentuhnya. Ia tak menuju istana. Ia menuju rakyat. Ke desa-desa, ke hutan, ke gunung-gunung yang pernah menjadi tempat bertapa para leluhur. Rakyat menyambutnya, bukan sebagai bangsawan, tapi sebagai imam, pembela martabat, simbol perlawanan. Di tempat-tempat tersembunyi, suara perlawanan mulai tumbuh. Jika Diponegoro bangkit, maka kita pun tak boleh diam. Ia tidak membawa emas, tidak membawa gaji. Yang ia bawa hanya keyakinan, dan keyakinan itu menular. Pangeran Diponegoro tak punya pasukan terlatih, hanya rakyat biasa. Tapi di dadanya menyala semangat jihad. Ia menyerang balik dengan bambu runcing, dengan tombak dan doa. Pasukan Belanda mundur sementara, tapi perang baru saja dimulai. Ia bukan hanya pemimpin spiritual, ia juga ahli strategi. Ia gunakan topografi Jawa, jalur pegunungan, dan serangan kilat untuk melemahkan lawan. Belanda bingung, mereka terbiasa perang terbuka, tapi kali ini mereka menghadapi perang bayangan.
Jalan-jalan diblokir, logistik disabotase, Belanda kehabisan akal. Ini bukan perang biasa. Diponegoro tak mengumpulkan pasukan di lapangan terbuka. Ia menyebar mereka menjadi bayangan di balik pohon, menjadi bisik di pasar, menjadi tapak kaki di malam hari. Ia tahu Belanda punya senjata, tapi rakyat punya tanah. Dan ia akan menjadikan tanah ini medan yang tak tertebak. Ia serang logistik, ia serang pos jaga, ia rusak jembatan, ia bakar gudang. Dan sebelum Belanda sadar siapa pelakunya, mereka sudah kalah secara moral. Dari satu desa ke desa lain, pesan yang disebar sama, jangan takut, Diponegoro ada bersama kalian. Dari Kedu hingga Bagelen, dari Banyumas ke Madiun, rakyat bangkit. Mereka tak lagi hanya berbisik, kini mereka menyanyi, menyebut nama Diponegoro dengan bangga. Para ulama berdiri di mimbar menyerukan jihad. Para pemuda mencium tanah dan berkata, demi ini kami rela mati. Perang ini telah berubah dari kemarahan pribadi menjadi kebangkitan kolektif. Dari Tegal Rejo, api menyebar ke seluruh Jawa. Gerakan ini bukan lagi lokal. Dari Banyumas sampai Pacitan, dari Kedu sampai Bagelen, rakyat bangkit. Para kiai, ulama, bahkan bangsawan lokal ikut bergabung. Perang Diponegoro menjadi perang rakyat. Semangatnya, jihad, keadilan, kemerdekaan. Pangeran Diponegoro bukan lagi sekadar nama. Ia telah menjelma menjadi roh perlawanan, nyawa yang menyatu dengan bumi ini. Belanda boleh datang dengan meriam dan uang, tapi mereka tak akan pernah bisa membeli kehormatan. Dan selama masih ada satu orang yang ingat, maka perang ini belum benar-benar berakhir. Perjalanan baru saja dimulai, dan ini adalah awal dari akhir penjajahan. Di balik gemuruh perang, ada jiwa yang tenang. Seorang pemimpin yang tak lahir dari tahta, tapi dari penderitaan. Namanya Bendara Raden Mas Mustahar, tapi rakyat mengenalnya sebagai Pangeran Diponegoro. Lahir dari darah raja, tapi tak pernah mengejar mahkota. Ia lebih memilih tanah sunyi Tegal Rejo daripada singgasana keraton. Putra Sultan Hamengkubuwono III, namun bukan dari permaisuri, melainkan seorang selir, RR Mangkarawati. Dari kecil Diponegoro tahu, ia tidak akan jadi raja, tapi justru karena itu, hatinya bebas. Ia belajar agama, berguru pada para ulama, bertapa di Gua Selarong, mencari makna hidup di pegunungan dan hutan. Namanya Bendara Raden Mas Mustahar, tapi sejarah mengenalnya sebagai Pangeran Diponegoro. Ia lahir dari darah raja, namun tak tumbuh di dalam istana. Putra Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati, seorang selir, bukan permaisuri. Itulah sebabnya ia tumbuh di pinggiran, bukan di singgasana. Saat saudara-saudaranya sibuk dengan politik istana, ia justru sibuk mengobati luka rakyatnya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pajak mencekik, budaya diacak-acak, dan leluhur dilupakan. Ia membaca kitab, mengaji, mengatur desa, mendengarkan keluhan rakyat, bukan sebagai raja, tapi sebagai hamba. Dan justru dari ketidakberkuasaan itulah lahir kekuatan yang besar. Diponegoro tak pernah mengejar tahta, ia mengejar kebenaran, dan dari situlah perang ini bermula. Sejak muda ia menolak kemewahan, ia memilih jalan sunyi, jalan ilmu, jalan pengabdian. Ia berguru pada ulama-ulama besar Jawa. Ia menghabiskan waktunya bertapa di gunung, berdoa di gua, dan bersujud di tanah. Setelah rumahnya dibakar, Diponegoro tidak lari. Ia menyelam ke tanah sendiri, menjadi hantu bagi penjajah. Markas utamanya adalah Gua Selarong di selatan Yogyakarta. Dari sanalah strategi diluncurkan. Setiap malam pasukannya berpindah. Gunung menjadi benteng, hutan menjadi sekutu. Serangan kecil diluncurkan, pos jaga dihancurkan, logistik musuh dihentikan. Belanda kebingungan. Mereka tahu perang, tapi tidak paham tanah ini. Mereka datang dengan peta, tapi kehilangan arah. Tegal Rejo, sebuah desa tenang, jauh dari keramaian istana. Disinilah Diponegoro menetap,
Bukan karena dibuang, tapi karena memilih. Ia tak suka politik istana yang penuh tipu muslihat. Ia muak melihat saudara-saudaranya rebutan kekuasaan, bahkan rela tunduk pada Belanda demi kursi sultan. Di Tegal Rejo, ia hidup sederhana. Bertani bersama rakyat, mengajar anak-anak mengaji, menyapa orang tua dengan hormat. Disinilah ia menemukan rumah yang sesungguhnya. Ketika Belanda menodai makam leluhurnya, mereka bukan hanya menginjak tanah, mereka menginjak martabat, dan itu tak bisa dibiarkan. Pasukannya tak menetap, mereka bergerak, menyerang saat malam, menghilang saat fajar, serangan kilat, sabotase logistik, blokade jalan. Belanda dibuat bingung. Kami tak akan melawan dengan kekuatan. Kami melawan dengan kehendak, kata Diponegoro. Di awal, Belanda mengira ini hanya pemberontakan kecil. Tapi waktu berjalan, dan api perlawanan justru makin menyebar. Dari Kedu, Mataram, Banyumas, sampai Bagelen, nama Diponegoro bergema seperti doa yang tak pernah berhenti. Orang-orang datang tanpa diminta, membawa makanan, informasi, tenaga, dan doa. Semua ikut berjuang, semua merasa ini perang mereka juga. Belanda mulai sadar, ini bukan sekadar perang, ini adalah gerakan jiwa. Dan satu persatu, pos mereka mulai tumbang. Pasukan kolonial dibuat panik. Mereka memanggil bala bantuan dari Batavia, tapi semakin mereka menekan, semakin kuat rakyat melawan. Pangeran itu pernah berkata pada pengikutnya, "Aku bukan orang suci, tapi selama tanah ini diinjak, aku akan berdiri." Ia tahu ini bukan perang pendek, tapi ia juga tahu sejarah tak ditulis oleh yang duduk diam. Dan di balik setiap tebasan keris, setiap langkah kuda, setiap doa di malam hari, tersimpan satu impian, Indonesia yang merdeka. Gerilya ini bukan sekadar taktik, ia adalah bentuk cinta pada tanah, pada leluhur, pada Tuhan. Diponegoro tak punya istana, tapi ia punya rakyat. Dan selama rakyat masih percaya, perang ini belum akan berhenti. Tahun 1827, sudah 2 tahun Jawa dilanda perang. Belanda kehilangan lebih dari 1.000 serdadu. Puluhan pos mereka dibakar. Jalur logistik tak pernah aman. Satu nama membuat mereka ketakutan, bukan karena jumlah pasukannya, tapi karena pikirannya. Pangeran Diponegoro, pemimpin perang tanpa istana. Jenderal de Kock tahu, ini bukan musuh biasa. Jenderal Hendrik Marcus de Kock, dingin, keras, ahli strategi militer Belanda yang ditugaskan langsung dari Batavia. Ia tak datang untuk berunding, ia datang untuk menghancurkan. Bila perang ini tak diselesaikan, katanya, kita akan kehilangan Jawa seluruhnya. De Kock membawa pasukan tambahan, persenjataan berat, dan rencana besar, memutus jalur gerilya Diponegoro. Belanda mulai membangun benteng kecil di seluruh Jawa Tengah. Tiap 10 kilometer pos dibangun. Jalur logistik Diponegoro dipotong. Rencana De Kock jelas, bukan menyerang langsung tapi mengepung perlahan hingga Diponegoro tak bisa bergerak. Bahkan gua dan hutan pun dipasangi mata-mata. Desa-desa diblokade, rakyat diancam, dibujuk, diadu. Diponegoro tak tinggal diam, ia mengubah strategi. Kali ini, beberapa pasukannya disiapkan untuk serangan terbuka. Di Bagelen, Purworejo, dan Progo, pasukan rakyat mulai menyerbu benteng-benteng Belanda. Mereka tak menang semuanya, tapi mereka membuat Belanda kelelahan. Satu benteng jatuh, dibalas dengan 3 lagi dibangun. Pertempuran ini bukan soal menang cepat, ini soal siapa yang bertahan lebih lama. Jenderal De Kock sadar, Pangeran Diponegoro bukan hanya jenderal, ia juga simbol, ia harapan. Selama Diponegoro bebas, perang ini tak akan berakhir. Maka satu rencana mulai disusun, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjebak. Sementara itu di sisi lain, Diponegoro tak peduli seberapa besar pasukan musuh. Ia yakin, selama rakyat bersatu, penjajah tak akan tenang. Pangeran melawan dengan hati, jenderal melawan dengan kekuatan.
Dua dunia saling mengejar, satu untuk kehormatan, satu untuk kekuasaan. Dan di antara mereka, tanah Jawa terbakar dalam perang terpanjang sepanjang sejarah Nusantara. Di tanah ini aku dilahirkan, di bumi yang kau rampas dengan tangku. Langit Jawa jadi saksi. Tahun 1830, perang telah berlangsung 5 tahun. Tanah Jawa telah berubah menjadi medan luka. Ribuan nyawa melayang, rakyat letih, Belanda putus asa. Tapi satu nama masih berdiri, Diponegoro, yang tak bisa ditundukkan dengan kekuatan, mungkin bisa dijebak dengan tipu daya. Jenderal de Kock tahu, senjata tak cukup. Maka ia kirim pesan ajakan perundingan di Magelang. Hentikan perang ini, mari bicara. Demi rakyat, kata surat itu. Diponegoro ragu, tapi rakyat makin menderita. Maka ia berkata, jika ini jalan untuk menghentikan darah, aku akan datang. Ia tak datang sebagai tawanan, ia datang sebagai pemimpin. Tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro tiba di Magelang, dikawal oleh beberapa prajurit. Di sebuah rumah milik residen Belanda, meja perundingan telah disiapkan. Di hadapannya duduk Jenderal de Kock. Tenang, penuh rencana. Serahkan senjata. Perang sudah usai, ucap de Kock. Tapi Diponegoro menjawab, aku tak akan menyerah sebelum negeriku merdeka. Tiba-tiba, suara keras. Belanda bergerak. Prajurit Diponegoro diseret, kerisnya dirampas. Sang pangeran ditangkap. Tak ada perang, tak ada kehormatan, hanya pengkhianatan. Jenderal de Kock berhasil, bukan dengan kemenangan, tapi dengan jebakan. Diponegoro dibuang ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Di benteng Rotterdam ia dikurung, jauh dari tanah kelahirannya. Tapi di sana ia tetap menulis, ia tetap berdoa, ia tetap Diponegoro. Kalian bisa memenjarakan tubuhku, katanya, tapi tidak semangatku. Perang ini memang berhenti, tapi bukan karena kalah, melainkan karena dikhianati. Dan dalam setiap bait doa rakyat, nama Diponegoro tetap abadi. Ia bukan tawanan, ia pahlawan, yang tubuhnya diasingkan, tapi jiwanya tinggal di tanah Jawa. Diponegoro telah ditangkap. Tubuhnya jauh di pengasingan, tapi jiwanya masih tinggal di hati rakyat. Perang ini mungkin berhenti, tapi luka yang ditinggalkan tak mudah sembuh. Bagi rakyat, Diponegoro bukan sekadar pangeran, ia imam, penuntun, harapan terakhir. Ketika ia dibuang, banyak yang menangis, banyak yang marah, tapi tak sedikit pula yang bangkit. Mereka tahu, perang bisa dihentikan, tapi semangat tak bisa ditawan. Meski pasukan utama Diponegoro bubar, sisa-sisa pejuang masih bergerak diam-diam. Mereka membakar gudang logistik, menyabotase benteng, menyebarkan selebaran tulisan tangan. Diponegoro belum mati, ia hanya menunggu hari pulang. Setiap desa punya cerita, setiap malam punya bisik perlawanan. Jenderal de Kock mencatat kemenangan, tapi ia tahu yang ia kalahkan hanya tubuh seorang pangeran. Namanya tetap disebut, ceritanya tetap dibacakan. Lukisan wajahnya muncul di dinding rumah-rumah pejuang. Bahkan anak-anak belajar menyebut Diponegoro sebelum bisa membaca. Belanda menang perang, tapi gagal menaklukkan hati rakyat. Di Makassar, Diponegoro menulis, ia tak lagi memimpin perang, tapi memimpin lewat pena. Ia menulis Babad Diponegoro, sebuah kitab jiwa doa panjang untuk negerinya. Ia wafat di benteng Rotterdam tahun 1855. Tapi bahkan di kematiannya, ia tetap jadi api. Perang bisa dihentikan, tapi semangat tak bisa dibunuh. Diponegoro telah pergi, tapi ia tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam setiap rakyat yang mencintai negeri ini.
Tahun 1855, di dalam tembok batu benteng Rotterdam, Pangeran Diponegoro menghembuskan nafas terakhir. Ia tak kembali ke Jawa, ia tak pulang ke Tegal Rejo, tapi sejarah telah mencatat, ia tak pernah benar-benar pergi. Rakyat menangis, tapi dari air mata itu tumbuh semangat baru. Para pengikutnya membentuk pesantren, gerakan rakyat, dan kelompok-kelompok yang tak bisa ditundukkan. Perlawanan lokal bermunculan di seluruh Nusantara. Mereka semua menyebut satu nama, Diponegoro. Babad Diponegoro yang ia tulis dalam pengasingan tak sekadar catatan, tapi api. Di dalamnya ia curahkan rasa cinta, amarah, iman, dan harapan. Babad itu diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga di zaman penjajahan yang berikutnya, nama Diponegoro kembali dipanggil. Ketika Belanda kembali menekan rakyat di akhir abad ke-19, poster-poster perjuangan muncul dengan wajah Diponegoro. Ketika Jepang datang, nama Diponegoro diselipkan dalam pidato rahasia para pejuang bawah tanah. Dan ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan, banyak yang percaya semangat Diponegoro hadir di sana. Ia bukan pangeran karena darah, tapi karena sikap. Ia bukan pejuang karena pangkat, tapi karena keyakinan. Dan karena itu, ia akan selalu ada di hati bangsa ini, dalam doa, dalam sejarah, dalam darah setiap generasi yang berani melawan ketidakadilan. Perang bisa berakhir, tapi warisan tak akan padam. Diponegoro telah tiada, tapi perjuangannya hidup di antara kita. Ia bukan tokoh masa lalu, ia adalah nyala yang menuntun masa depan. Di tanah ini aku dilahirkan, di bumi yang kau rampas dengan tangku. Langit Jawa jadi saksi